Imam Syekh Izzuddin bin Abdul Salam fi kulli jasadin ruhan. Ini pendapat Izzuddin bin Abdul Salam yang kita pegang dalam masalah sukma. Ya. Di dalam jasad ini ada dua ruh. Ini masuk pembahasan masalah sukma ya. Ihdahuma, yang pertama salah satunya ada ruhul yaqdha, adalah ruh yaqdha. Nah, inilah yang kita sebut dengan sukma. Allati ajrallahu al-'adata annaha idza kanat fil jasad kana al-insan mustaiqadhan. Yang Allah sudah tetapkan ya, bahwasanya Allah berlakukan bahwasanya ketika ruh yaqdha ini ada di jasad, kanal insan mustaiqidan, maka manusia ini tetap dalam keadaan sadar. Fa idza kharajat minal jasad namal insan, kalau dia ruh yaqdha ini keluar dari jasad, namal insan, maka manusia itu tidur, enggak sadar ya. Wara'atil kerru al manamat, maka ruh yaqdha ini melihat mimpi-mimpi. Nah, yang keluar dari jasad ke alam mimpi itu bukan ruhul haya, tetapi ruhul yaqdha. Ya, ruhul yaqdha. Ruhul yaqdha inilah yang kita sebut dengan sukma, begitu ya. Wal ukhra, yang kedua, ruhul haya, adalah ruh kehidupan. Allati ajrallahu al-'adata annaha idza kanat fil jasad kana hayyan. Fa idza faragathu mata, fa idza rajat ila hayy. Huyya. Maka yang Allah tetapkan, berlakukan padanya bahwa jika ruh hayat ini ada di dalam jasad kana hayyan, maka orang itu hidup. Fa'idha fagaratuh mata, kalau ruh hayat ini keluar, pisah dari jasad, maka manusia itu mati. Ya, ketika kembali, maka Allah hidupkan kembali. Wahatanir ruhan, dua ruh ini, ruh yaqdha dan ruhul haya, fi batinil insan, ada di dalam tubuh manusia. La ya'rifu maqarrahuma, tidak mengetahui letaknya keduanya ini, ruhul yaqdha dan ruhul haya ini, ya, illa man atla Allahu ala dzalik, kecuali Allah berikan ilmu kepada orang yang Allah kehendaki. Fahuma kajaninain fi batni imra'atin wahidah. Ruh haya dan ruh yaqdha ini seperti dua janin kembar. Dua janin kembar di satu perut wanita. Jadi ini kembarannya. Ruh yaqdha ini, sukma ini kembarannya ruh, ibaratnya begitu, kembaran. Kembaran ini seperti janin ya, kembar ini. Nah, maka yang kita sebut di sini, di dalam manusia ini ada dua ruh. Ruh yaqdha, yaitu ketika ruh yaqdha ini masih ada dalam tubuh manusia, kesadarannya masih ada. Tapi kalau ruh yaqdha ini enggak ada, kesadarannya hilang. Inilah yang disebut kita sukma. Meskipun ruh yaqdhanya hilang, tetapi dia masih ada ruh hayat, artinya bisa hidup, masih normal. Masih bisa makan, masih bisa minum, tetapi enggak normal kesadarannya. Ya mungkin jerit-jerit sendiri, ketawa sendiri, ngakak sendiri, atau sesuatu melakukan hal dia enggak sadar dan lain sebagainya. Tapi masih bisa bergerak, jalan, tidur dan lain sebagainya. Tetapi untuk kesadaran pikirannya itu enggak ada. Nah, ini karena ruh yaqdhanya lepas dari jasadnya. Inilah yang kita sebut dengan sukma. Makanya di dalam buku Faidul Manan juz yang kedua itu saya jelaskan di sini, ya. Dan Imam Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim di sini menjelaskan, ya, menyebutkan secara singkat sudah saya sebutkan di dalam kitab Faidul Manan, agak panjang kalau saya buka bukunya ini. Di situ disebut adalah kuah, al-kuah. Tetapi Ibnul Qayyim, ya, al-kuah ini yang ada di tubuh manusia masing-masing. Tangan ada al-kuahnya sendiri, ada sukmanya sendiri. Kaki ada sukmanya sendiri, kepala ada sukmanya sendiri, mata ada sukmanya sendiri, mulut ada sukmanya sendiri, perut ada sukmanya sendiri. Ini pendapatnya Ibnul Qayyim. Itu disebut dengan al-kuah, dan Imam Ibnul Qayyim juga menyebutnya dengan arwah, ruh-ruh. Mata ada ruhnya. Jadi ada dukun mengambil ruhnya mata, matanya nggak kelihatan. Ada dukun mengambil ruhnya kaki, lumpuh, stroke dan lain sebagainya. Ini yang dinamakan oleh Syekh Ibnul Qayyim dengan al-quwa atau arwah, ya. Tetapi saya lebih memilih pendapat yang Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Jadi di sini saya jelaskan, ya. Dalam tubuh ada dua ruh, ruh hayat dan ruh yaqdha. Ruh yaqdha disebut sebagai nafas. Ya, ruh yaqdha ini
sebutnya juga an-nafas yang keluar tadi itu. Nah, itu sama dengan pendapatnya Imam Muqatil. Yang menjalankan fungsi tubuh, dan inilah yang kita sebut dengan sukma. Jika posisi yagbahnya keluar dari jasad sementara hayatnya masih ada, ruh hayatnya masih ada, maka manusia tetap hidup tapi mati secara fungsi. Nah, ini realita fenomena ini tidak bisa kita ingkari, fenomena orang tidur. Orang tidur ruh yagbahnya ini nggak ada, keliling-keliling, ngimpi, ketemu mantan, apa misalnya dia dapat harta karun, apa mungkin misalnya dia dapat uang banyak karena dia kebelet mau kawin, sudah ngoyo dia kerja keras, akhirnya sampai ke bawah mimpi dapat harta karun. Dapat harta karun, luar biasa, sampai kebangun dia sampai meluk-meluk. Ternyata yang dipeluk itu adalah apa namanya, herbal. Kelor, yang dipegang itu apa, kerdus. Saking ngebetnya dia pingin dapat modal buat kawin. Kebawa mimpi. Ini ruh yagbahnya yang bermain-main di dalam mimpi, kan begitu. Yang gojloki dia gitu loh, ibaratnya gitu. Ya. Saking parahnya begitu kan. Nah, itu orang yang tidur. Kemudian juga fenomena orang pingsan, ini juga ruh yagbahnya keluar. Cuma kita bahas lebih lanjut di dalam pelatihan lanjutan, itu ada sukma yang keluar secara juz'iyah, ada ya separuh, ada yang sukma keluar ini secara kulliyah, keseluruhan. Makanya ada raga sukma, ya fenomena, ada raga sukma juga. Nah, ini juga tidak bisa kita ingkari. Ada raga sukma yang juz'iyah, separuh, artinya dia masih, ketika dia masih ngobrol ini sukmanya keluar. Entah itu bantu orang lain dan lain sebagainya. Ada yang secara kuliah, pingsan dia tidur. Itu betul-betul sepenuhnya keluar begitu. Ada yang pingsan juz'iyah, ada yang pingsan kuliah. Ada yang pingsannya separuh ini gampang ya. Dikasih kilo duit 200.000, langsung bangun bisa. Kan begitu. Langsung bangun bisa karena pingsannya separuh. Gitu ya. Tapi kalau pingsannya keseluruhan, mau kamu kasih 1 juta dia nggak akan bangun-bangun, kan begitu, karena keseluruhan juz'iyah dan lain sebagainya. Itu ruh dan nafas itu satu ya. Ini dua pendapat ulama. Pendapat yang lain mengatakan ruh dan sukma itu satu. Setiap organ tubuh manusia ini ada al-Quwa, ini pendapatnya Ibnul Qayyim ya. Ruh dan nafas itu satu. Beda dengan pendapatnya Izzuddin bin Abdul Salam ya. Saya lebih memilih pendapatnya Izzuddin bin Abdul Salam. Sedangkan Ibnul Qayyim sendiri, ruh dan nafas itu satu. Ya satu, cuma sifatnya beda-beda gitu. Adapun organ manusia ini memiliki kuah, arwah begitu ya. Jadi kalau ada yang lumpuh diserang sama dukun, berarti dia dihancurkan ruh kakinya, ruh tangannya. Kalau misalnya matanya yang bermasalah disihir, maka itu ruh matanya, kan begitu. Itu juga sama dinamakan sukma. Jadi sukma menurut Syekh Izzuddin bin Abdul Salam yaitu satu, keseluruhan ya, yang disebut dengan ruh yagbah. Adapun sukma yang dimaksud Syekh Ibnul Qayyim adalah banyak tempat, di kaki, di tangan, di perut, di mata, di penglihatan, di pendengaran, itu namanya sukma juga, yang disebut oleh Ibnul Qayyim dengan al-Quwa atau arwah begitu ya. Nah, makanya fenomena sukma ya, raga sukma itu ada, kita tidak bisa pungkiri itu ya. Kesadarannya hilang dan lain sebagainya, atau diambil oleh dukun dan lain sebagainya ya. Itu ada yang sukmanya atau roh yagbahnya keluar dari tubuhnya, maka ini bisa kita bantu ya. Sudah banyak video-videonya di channel Ruqyah Aswaja, silakan nonton. Ada itu. Ada di mana dia ini nggak sadar, bukan karena ruh yagbahnya hilang, tetapi pikirannya yang rusak, konslet. Nah, ini bisa kita katakan sesuai dengan pendapatnya Syekh Ibnul Qayyim, bahwa ruh pikirannya, ruh otaknya ini hilang, tidak ada di tempat. Nah, ini juga bisa disebut dengan sukma dan lain sebagainya. Inilah pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan sukma ya. Berkaitan dengan sukma. Jangan keluar dari pendapat-pendapat ini. Jangan keluar dari pendapat-pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya, yang jelaskan di kitab Syarhus Sudur bi Syarhi Haulil Mauta wal Qubur dan di kitab Syekh Ibnul Qayyim. Mereka ini mengambil data dengan lengkap, dalil Al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama di sini ya.
Bahkan cerita-cerita yang tadi malam itu saya ceritakan tuh baru secuil. Baru 1/10-nya. Bukti-bukti data-data orang-orang yang bermimpi yang sudah meninggal dunia dari orang-orang soleh. Kalau saya bahas semuanya bisa sampai zuhur kemarin itu ya, tadi malam itu ya. Kalau saya jelaskan satu persatu dan semuanya itu memiliki hikmah yang sangat luar biasa pembahasannya. Jangan lepas dari pendapatnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka orang yang ahli, bahkan Imam Suyuti ini ya luar biasa. Beliau ini pernah ditantang untuk masuk ke dimensi gaib. Bahkan pernah ditantang untuk melipat waktu dengan sesingkat mungkin dan dilakukan oleh Imam Suyuti dan berhasil. Kita akan bahas suatu saat nanti karomah beliau dengan datanya ya, dengan referensinya insya Allah. Makanya pendapat-pendapat ahli filsafat Yunani dan sebagainya atau ahli hipnoterapi dan sebagainya yang mereka berdasarkan berdasarkan versi-versi pemikiran mereka ya, tajrib-tajrib mereka, tetapi tidak didasari dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, ini diragukan. Mereka ini para ulama bukan tidak ada tajrib, tapi ada tajrib, ada pengalaman praktek, dan semua itu bersandarkan dengan dalil Al-Quran dan hadis. Ya, tidak sembarangan. Ini lebih kuat dan ini lebih aman daripada kita mengikuti pendapat-pendapat misalnya ahli hipnotis dan lain sebagainya. Jangan. Ya. Apa enggak dibahas ilmu hipnotis? Wah, ente yang terlambat infonya ya. Dengarkan ya ahli hipno. Apakah enggak dibahas hipnoterapi itu? Saya mau menyebutkan dalilnya dari sekarang sampai subuh pun bisa, enggak akan habis-habis ya. Dalil dari Al-Qur'annya dan hadisnya. Sedangkan Wahabi Salafi itu mengharamkan ilmu hipno. Ya, ilmu hipno. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Kecuali kalau ilmu hipno ini digunakan untuk yang negatif, ya, kejahatan dan sebagainya, ini haram, jelas ini haram. Tapi ilmu hipno ini ada dalil dari Al-Qur'an dan hadisnya, ya, tidak sembarangan. Ada satu hal untuk sesuatu yang positif, pengobatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan psikis dan mental. Dan semua ini berkaitan juga dengan sukma, dengan ruh dan ruhul yaqdah, dengan ruhul hayat dan ruh yaqdah. Ini untuk lebih jelasnya bagaimana cara penanganan mengambil sukma orang yang hilang, sukma yang diculik, ya, bagaimana kok bisa sukma yang diculik. Jangan sukma ini dengarkan orang-orang yang dari kalangan Aswaja sendiri yang dulunya nyinyir ya, mencibir kami tentang masalah sukma. Apa itu kok diruqyah dalam bahas-bahas sukma? Jangan ikut-ikutan Wahabi Salafi. Giliran ente sudah paham, juga sekarang ngakui, bahkan mempraktekannya. Dulunya mencibir kami, dulunya merendahkan kami, bahkan menyinggung di Facebook dan sebagainya. Kami punya bukti screenshotnya dan lain sebagainya. Ya. Giliran sudah paham, sudah terjun sendiri, baru dia mengakui dan lain sebagainya. Begitu. Jangan ikut-ikutan Salafi Wahabi, jangan. Yang mereka ini menentang masalah sukma dan lain sebagainya. Akhirnya nanti lama-kelamaan Wahabi Salafi sudah sadar, kamu yang belum sadar kan gitu. Nah, Wahabi Salafi sudah sadar masalah sukma, kamu masih tetap begitu. Jangan. Sudah dibahas para ulama masalah sukma itu. Masalah ruh yaqdah itu. Nah, mana ada sukma diculik sama jin? Nah, ente ngaji sini, duduk. Nanti saya jejelin kitab ini ke muka ente, plek. Nah, ente pingsan dulu ya, sukmanya keluar, nanti saya sadarkan. Nah, baru sadar, baru kita buka bukunya. Jadi tempeleng dulu sama kitabnya ini, apalagi kitab Ruh Imam Suyuti ini, plek sekalian ruhnya keluar, ya kan? Nah, mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadar, bangkit ya, berarti dia masih hidup. Allah kasih kesempatan hidup, baru kita bukakan kitab Ar-Ruhnya. Ayo ngaji begini. Begitu. Mana ada sukma keluar diculik jin-jin. Loh, saya di kitab apa yang ente baca? Hah? Kitab apa? Kitab novel? Kitab komik? Apa kitab pernikahan? Atau kitab Injil yang ente baca dan sebagainya? Baca sini kitab yang benar, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ente paham nanti masalah itu ya. Jangan sukma. Nih dengarkan baik-baik ya. Ya. Ini bulan puasa, jadi saya agak sedikit lembut marahnya. Kalau bulan puasa, saya banting HP-nya ini ya sama laptopnya ini.
Ya, streaming ini saya sambil banting-banting laptop ini ya. Saking ini bulan puasa. Dengarkan baik-baik. Jangan sukma. Jasad, ruh, sekalipun diculik sama jin itu pernah terjadi. Ah masa? Loh ada datanya kok. Ini riwayatnya Imam Bukhari kok. Bahkan ini terjadi sahabat Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab. Seorang perempuan yang suaminya hilang 4 tahun. Kemana itu? Itu bukan sukmanya, bukan ruhnya. Itu jasadnya diculik sama jin kafir. Kemudian setelah 4 tahun kembali lagi. Itulah terjadi hukum fikih perempuan yang hilang sudah 4 tahun, maka dia talak, cerai kan begitu. Terjadi hukum fikih itu gara-gara kejadian ini. Nah, itu bukan sukmanya saja yang hilang, tapi roh dan jasadnya diambil. Apalagi masalah roh, masalah sukma. Kan bil aula lagi. Nah, kalau nggak punya ilmu, jangan berani-berani mengkritik orang lain karena kebencian kamu. Ya, karena dirimu ini ada kesombongan di hatimu itu akhirnya menuduh orang lain. Oh, baru kemarin kok sok-sokan bahas masalah sukma. Saya yang ahli hipno, ya saya yang ahli ini lebih paham kok. Salah semua begitu. Akhirnya ngarang-ngarang di kitab ini nggak ada tuh pembahasan jin masuk ke dalam tubuh manusia. Jin masuk ke tubuh manusia aja, bayinya aja sudah 1,5 kilogram. Ente kitab apa yang ente baca itu? Kitab apa yang ente baca itu? Kalau mau diskusi, ayo sini bawa kitab yang katanya ente itu. Bayi jin itu 1,5 kilogram di dalam tubuh manusia. Berapa banyak mereka ini? Kalau masuk 1,5 kilogram itu misalnya ada 3 jin, nggak bisa jalan. Ini berapa banyak orang yang ribuan bahkan di dalam tubuhnya ada jin. Nggak baca hadisnya Nabi ente. Hadisnya Nabi aja nggak baca, apalagi kitab-kitab para ulama tentang masalah jin. Innalillah, secara waqi'iyahnya saja ente sudah bisa dilumpuhkan, bisa dipatahkan hujah ente. Secara logikanya saja, waqi'ah realitanya saja ente sudah patah hujah ente. Apalagi kita bawakan kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak ini. Ada lagi kitab-kitab yang ada di lemari kitab saya. Kalau saya bawa itu di kamar saya lebih banyak lagi kitabnya daripada yang dari sini. Nah, makanya jangan sembarangan statement-statement ente baru belajar ilmu ini, ilmu duniawi yang sebenarnya itu masuk ada dalam ilmu agama. Terus ente langsung merasa diri ente ini menguasai, founder, pakar dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik, itu adalah kesombongan yang ada di hatimu. Sudahlah, kalau nggak tahu ilmunya jangan berani-berani mengkritik. Kalau nggak paham babnya, bidangnya jangan mencibir. Kalau ente bertanya silakan nanya yang sopan, yang baik. Itu bagus. Ya, jangan mencibir, jangan mengkritik, apalagi menghina-hina, menyinggung-nyinggung dan lain sebagainya. Kita punya buktinya. Udah screenshot, kita ada bukti-bukti. Saya ini penulis rekam jejak radikalisme Salafi Wahabi. Ini data valid luar biasa, hujatif. Saya pelajari, saya nggak nuduh-nuduh Wahabi begini-begini. Enggak. Saya kitab-kitabnya karangan ulama Salafi Wahabi yang dari Saudi itu saya minta kirimkan ke saya. Puluhan kitabnya Yahudi masalah akidah, masalah furu'iyah itu saya pelajari sampai hatam. Baru nanti saya pelajari kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah dan saya bandingkan. Jadilah kitab ini referensi primer dan sekundernya ada semuanya di sini. Bukan cuma katanya-katanya, apalagi sampai hayalan kitab ini. Itu kitab hayalannya ente banyak berhayal, jadi punya kitab hayalan ente banyak kan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu.